Nah, pada video pembahasan kali ini kita akan membahas ujian UTS ya, Fisika Dasar 2A ya, yang tahun 2024-2025 ya. Ini kembali lagi ya, saya mengingatkan kepada Anda sekalian ya, untuk nanti coba menghitung ulang lagi apa yang sudah saya hitung di sini ya, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan silakan Anda tanyakan saja di kolom komentar, dan segala jenis revisi juga akan saya berikan pada kolom komentar ya. Nah, oke. Kita mulai. Pertama-tama kita akan lihat. Pada gambar di samping dikatakan ada dua bola plastik yaitu A dan B ya, tergantung pada dua tali isolator yang tak bermassa. Oke. Nah, kemudian masing-masing ya, yang isolator itu adalah si talinya ya. Nah, masing-masing panjangnya adalah 1 meter ya. Jadi panjang L-nya ini 1 meter. Masing-masing bola awalnya netral. Kemudian kita gosok menggunakan kayu wol sehingga masing-masing bola tersebut memiliki muatan sebesar minus 8 mikrokulom. Nah, ujung kedua tali terikat pada titik P ini dan keduanya membentuk sudut 60 derajat. Nah, yang A, tentukanlah jumlah elektron yang ditransfer oleh wol ke masing-masing bola. Oke, nah di soal yang ke A ini kita bisa lihat bahwa ini dikatakan bahwa muatan yang ditransfer itu kan sebesar 8 mikrokulom ya. Nah, ingat bahwa satu elektron ya. Nah, itu adalah 1,6 kali nanti dengan 10 pangkat min 11 kulom. Oke ya. Nah, maka kalau kita punya 8 mikrokulom, maka kita bisa tuliskan bahwa si jumlah elektronnya itu akan sama dengan nah ambil saja karena yang kita penginkan adalah jumlah elektronnya ya. Nah, ini minusnya nggak perlu kita ambil, kita hanya perlu ngambil besar si muatannya ya. Nah, jadi tanda minusnya ini sebetulnya nanti dia udah merujuk bahwa di dalamnya itu ada elektron ya. Nah, bagikan nanti dengan si ini ya, 1,6 kali 10 pangkat min 19. Oke, nah sehingga kita akan dapati ini adalah 8 kali 10 pangkat min 6 bagikan nanti ini 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. Nah, sehingga kita akan dapati ini min 6 ya, bukan min 16 ya, min 6. Nah, ini kita coret jadinya adalah 5, maka kita akan dapati itu adalah 5 kali 10 pangkat 13 elektron. Oke, nah ini untuk yang ke A ya. Nah, yang ke B, tentukanlah besar gaya elektrostatik antar bola ya. Nah, jadi untuk menentukan gaya elektrostatik antar bola ya. Nah, ini kan kedua bola ini memiliki muatan yang sama. Nah, kalau kedua bola ini memiliki muatan sama, pasti mereka akan mengalami yang namanya interaksi tolak menolak. Oke, ini ada interaksi tolak menolak ya. Ini nanti ada FA akibat interaksi dengan B. Nanti ini ada FB akibat nanti dia interaksi dengan si A. Nah, dengan ini jarak pisahnya. Oke ya, nah ini jarak pisahnya ya. Nah, ini kalau kita sebut dia sebagai R ya, maka kita bisa dapati apa? Oke ya. Nah, jadi kalau kita sebut ini nanti adalah R, nah tinggal kita bagi 2 ya. Ini kan membentuk satu segitiga nih. Oke. Nah, ini kita bagi 2. Nah, sehingga tahu nih masing-masing sudutnya nanti ini adalah theta per 2 kan. Nah, ini adalah 90 derajat ya. Nah, ini nanti adalah R per 2. Sehingga kita bisa dapati dalam hal ini, dalam hal ini berarti depan per miring itu adalah sinus ya. Berarti sin theta per 2 itu akan sama dengan depannya R per 2 per miringnya itu adalah L ya. Nah, sehingga kita akan dapati
Ini R-nya itu adalah 2L sin theta per 2. Nah, sekarang kita tahu jarak pisahnya ya. Nah, mengapa kita butuh jarak pisahnya ya? Nah, kita butuh jarak pisahnya karena kita tahu bahwa baik ini FAB maupun FBA ini kan sama saja ya. Kalau secara besar ya, mereka hanya berbeda dari arahnya saja. Nah, itu adalah K kali muatan A kali nanti si muatan B bagi nanti dengan si jaraknya di kuadrat ya. Nah, ini adalah besar dari si gaya FAB maupun nanti FBA. Nah, sehingga kita bisa dapati K-nya di sini adalah 9 kali. Nah, karena ini 9 kali 10 pangkat 9 ya. Nah, di sini karena kita hanya berbicara besar, maka Q yang kita ambil itu hanya besar muatannya saja. Nggak perlu si tanda minusnya ini. Ya, tanda minusnya ini itu nanti hanya untuk menunjukkan arahnya saja ya. Apakah nanti mereka akan tolak menolak ataukah nanti akan saling tarik menarik. Oke. Nah, ini berarti besarnya ini adalah 8 mikro ya, 8 kali 10 pangkat minus 6. Nah, kedua bola kan muatannya sama ya. Ini juga 8 kali 10 pangkat minus 6 per ya. Nah, jarak pisahnya itu tadi adalah ini ya kita Oke, ini 2 kali L-nya itu adalah diketahui L-nya itu 1 meter ya. Nah, kalikan nanti dengan sin theta per 2. Theta-nya kan tadi berapa? 60 ya. Nah, sin 60 60 bagi 2 kan 30. Nah, sin 30 itu adalah setengah. Oke, ini di kuadrat ya. Nah, sehingga kita akan dapati ini coret ya. Nah, maka akan didapati itu adalah 9, 10 pangkat 9, 8, 10 pangkat minus 6. Oke. Nah, dapati nanti nilainya adalah 0,576 Newton. Oke, ya. Nah, itulah besar gaya elektrostatik yang dialami oleh si kedua bola. Ya, nah jadi baik FAB maupun FBA itu mereka akan mengalami gaya yang sama, tapi mereka saling tolak menolak ya, karena kedua muatannya itu adalah sejenis ya. Nah, jadi kedua muatan yang sejenis, maka interaksinya itu mereka akan menghasilkan gaya tolak menolak. Oke, ya. Nah, dan yang C, tentukanlah besar dan arah medan listrik total di titik P-nya ini. Oke. Nah, jadi di sini ya. Nah, ini saya ambil dulu si gambarnya. Oke, ya. Nah, kita berfokus pada gambar ini. Oke, nah jadi di sini ya yang ditanyakan itu adalah medan listrik di titik P. Tentunya medan listrik di titik P ini itu dibangkitkan oleh siapa atau digenerate oleh siapa? Digenerate oleh si muatan A dan juga muatan B. Oke, yang mana karena ini jadi kita bisa tuliskan bahwa medan listrik di titik P medan listrik di titik P tentu itu nanti akan dihasilkan oleh medan listrik di titik P akibat muatan A dan juga medan listrik di titik P akibat dari si muatan B. Ya. Nah, ini sekarang kita bayangin ya. Nah, di sistem ini dia membentuk suatu sistem koordinat ya. Oke. Oke, dia membentuk ini suatu sistem koordinat ya. Nah, di mana tadi kita udah tahu ini adalah R/2. Setelah ini nanti adalah si titik pusat koordinatnya ya, atau titik 0,0-nya. Oke, ya. Nah, sedangkan nanti yang ini ya, ini kita sebut nanti ini jaraknya ini nanti adalah D ya. Nah, yang mana kita tahu bahwa cos
theta per 2 itu akan sama dengan samping per miring kan? Jadi itu adalah D per L. Nah, atau D-nya ini nanti adalah L cos theta per 2. Nah, L-nya tadi adalah 1 meter. Cos theta per 2 itu adalah cos 30 ya. Nah, cos 30 itu cos 30 derajat ya. Nah, itu adalah setengah akar 3. Oke ya. Nah, itu nanti adalah untuk si D-nya ya. Nah, nanti kita akan pakai. Nah, jadi kita tahu sekarang posisi dari si titik P itu ada di mana? Posisi dari titik P itu ada di D, J ya. Oke, dia ada di sumbu Y. Nah, sedangkan posisi A itu ada di mana? Ya, nah ini kan kita tahu ini adalah R per 2. Ini jaraknya juga ada R per 2. Nah, ini R per 2 sebelah kiri. Berarti itu adalah minus R per 2I. Sedangkan RB itu nanti ada di R per 2C ya. I juga ya. Nah, dia berada di sebelah kanan ya. Sedangkan Y-nya bernilai 0. Ya, jadi anggap nanti si... Oke ya, nah ini anggap ya, ini nanti akan ada suatu sistem koordinat X dan juga Y. Nah, maka dengan demikian ya, nah ini kita tahu bahwa EPA itu adalah apa ya? EPA itu nanti adalah K QA per R. Ya, nih RAP, RPA nanti sama saja ya, karena dia ya kalau nggak ada simbol vektor berarti itu hanya menunjukkan si besarnya. Yang mana besarnya itu ya akan sama dengan, ya nanti bisa kita hitung ya si jaraknya itu ya. Nah, kalikan nanti dengan R topi AP. Oke, nah ditambah nanti ini adalah K QB per R BP kuadrat R topi BP ya. Nah, jadi kalau misalkan dia tidak ada simbol vektor, maka itu hanya besarnya. Yang mana besarnya itu nanti dia akan menunjukkan jarak dari titik A ke titik B. Ya. Nah, sekarang kita butuh apa? K kita udah punya, QA udah punya ya. Nah, tinggal si RAP sama RBP-nya ini ya. Nah, RAP itu adalah apa? Nah, vektor RAP itu nanti adalah vektor RP minus RA. Oke, RP minus RA yaitu, nah kita akan dapati ya. Nah, RP-nya adalah DJ ya, minus dengan RA ya. Berarti kita akan dapati itu adalah R per 2I. Oke, tambah nanti dengan DJ. Oke, ya. Nah, yang mana nanti si RAP ini berarti kan akar dari R per 2 kuadrat tambah nanti dengan D kuadrat ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan akar dari D kuadrat tambah R per 2 kuadrat itu adalah apa? Sama saja kayak si L-nya ini ya. Jadi ini kita boleh langsung tulis dia sebagai L. Nah, dan R topi AP-nya itu akan sama dengan si RAP bagi nanti dengan besarnya si RAP ini, yaitu R per 2I ditambah DJ bagi nanti dengan L. Nah, dengan cara yang sama kita bisa mendapati untuk nanti yang si RBP. Ya, RBP kan berarti itu nanti adalah RP minus kan nanti dengan RB. Nah, yang mana RP minus dengan RB itu nanti jadinya adalah minus R per 2I ditambah nanti dengan DC. Nah, besarnya RBP ini adalah akar dari ini R per 2 kuadrat tambah nanti dengan D kuadrat ya. Atau ya sama saja ya. Akar R per 2 kuadrat tambah D kuadrat itu adalah L ya. Nah, dan nanti ini RBP topi ya. Itu adalah si vektornya bagi nanti dengan si besarnya. Yaitu kita akan mendapati minus R per 2I ditambah DJ per L.
Nah, maka dengan demikian kita bisa mendapati, nah ini K-nya, ini sama-sama kita punya, jadi tarik keluar saja ya. Ya, atau nanti saja boleh kita tarik keluar ya. Nah, ini si muatannya itu adalah berapa? Minus 8 mikrokulom ya. Nah, oke. Nah, ini langsung kita tarik keluar aja deh ya. Nah, ini nanti jadinya adalah minus 8 mikrokulom. Oke. Nah, bagi nanti dengan RAP kuadrat itu berarti ini di kuadrat ya, yaitu L kuadrat. Oke, kali dengan entroppi AP-nya, yaitu R per 2I plus DJ bagi nanti dengan ini L ya. Nah, ditambahkan nanti QB-nya di sini itu juga adalah ya minus 8 mikrokulom ya per RBP-nya dalam hal ini juga adalah L ya. Berarti RBP kuadrat itu adalah L kuadrat kali nanti dengan ini minus R per 2I tambah DJ bagi nanti dengan L. Nah, kalau kita lihat ya ini kan sama ya, minus 8 kali 10 pangkat minus 6. Ini sama ya. Nah, berarti nanti jadinya kita boleh tarik keluar lagi ya. Si minus 8, ini K-nya langsung kita masukin saja. 9 kali 10 pangkat 9 kali nanti ini 8 kali 10 pangkat minus 6. Nah, ini sama-sama punya L pangkat 3 ya. Berarti L-nya itu tadi bernilai 1 pangkat 3 kali nanti dengan ini sisanya adalah R per 2I plus DJ kurangi R per 2I ditambah nanti dengan DJ. Nah, ini R per 2I itu nanti habis ya. Nah, ini bisa kita coret, nanti ini jadinya sisa 3. Nah, maka otomatis kita akan mendapati ya nilainya adalah minus 9 kali 10 pangkat 3 kali nanti dengan 2DJ. Oke ya, nah D-nya berapa? D-nya itu tadi adalah akar 3 per 2. Oke ya, nah D-nya itu nanti adalah akar 3 per 2 ya. Nah sehingga, ini 9 kali 8 itu nanti adalah 72 ya. Nah berarti ini akan kita dapati minus 72 akar 3 kali nanti dengan 10 pangkat 3C. Oke ya. Nah, ini satuannya itu nanti adalah ya boleh volt per meter ataupun nanti newton per coulomb ya. Nah, ini adalah si ya ini. Jadi di sini kan kita udah mendapati vektor medan listrik di titik P-nya ini ya. Nah, sehingga karena yang dia tanyakan itu adalah besar dan arahnya, jadi kita boleh jawab besarnya apa? Besarnya berarti itu adalah oke ya, kalau besar ya kita nggak perlu pakai si simbol vektornya itu ya, langsung EP di sini akan sama dengan. Nah, ini tinggal kita mutlakin saja, yaitu ya. Ya, ini kan sebetulnya nanti akar dari yang komponen I kuadrat tambah yang komponen J kuadrat ya. Karena nggak ada yang I, jadi langsung saja 72 akar 3 kali 10 pangkat 3 Newton per Coulomb. Arahnya kemana ya? Nah, arahnya ke, nah di sini minus J kan? Oke, nah minus J itu berarti menunjukkan dia adalah arah ke bawah ya. Atau ke sumbu Y negatifnya ya. Karena tadi kan kita udah menyatakan bahwa ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Berarti minus J itu ya dia nunjukin dia ke bawah ya. Atau nanti ya boleh juga kita sebut atau nanti ini sumbu Y negatif ya. Nah, tentunya ini sumbu Y negatif. Kalau kita mau menyebut sumbu Y ya kita mesti definisikan dulu ya. Nanti si sumbu X dan sumbu Y kita itu ada di mana ya. Oke. Nah, inilah besar dan arah dari si medan listriknya.
Oke ya. Nah, jadi kalau misalkan dia 2 dimensi ya, nah ada baiknya kita akan selesaikan dengan menggunakan informasi vektor secara lengkap seperti ini ya. Oke, demikian ini pembahasan untuk soal yang nomor 1. Nah, mari kita lanjut untuk soal yang kedua. Nah, dikatakan ada sebuah konduktor silinder pejal memiliki muatan total Q ya. Nah, ini berarti kalau silinder pejal itu berarti dia padat ya. Nah, dan dia konduktor. Oke. Nah, jari-jari A dan panjang L yang jauh lebih besar daripada jari-jarinya ya. Nah, L jauh lebih besar daripada A. Nah, konduktor tersebut diselubungi secara koaksial ya. Koaksial itu artinya dia sepusat gitu ya. Nah, oleh kulit tipis konduktor silinder yang bermuatan minus Q dan berjari-jari B, yang mana L-nya itu juga jauh lebih besar dari B, seperti pada gambar di samping. Nah, tentukanlah besar dan tanda muatan persatuan luas berturut-turut pada konduktor pejal dan kulit tipis konduktor. Nah, oke. Sekarang di sini kita berbicara untuk konduktor. Nah, kalau konduktor itu bagaimana? Nah, ingat bahwa konduktor itu dia di dalam konduktornya itu ya, nah itu dia tidak ada muatan ketika nanti si keseimbangan elektrostatis itu tercapai. Oke ya, karena dia konduktor kan sebetulnya nanti dia bebas bergerak nih ya. Nah, namun ketika nanti dia sudah mencapai kesetimbangan elektrostatisnya ya, nah semua muatannya itu hanya akan berkumpul pada si permukaan konduktor itu. Ya, nah jadi meskipun ini nanti adalah konduktor pejal ya, nah karena semua muatannya itu terkumpul di permukaan, jadi kita bisa pandang dia sebagai 2 dimensi. Oke, nah maka kita bisa tuliskan bahwa kalau 2 dimensi itu kita simbolkan dengan sigma ya. Nah, sigma untuk yang konduktor pejal ya. Nah, sigma itu adalah apa? Sigma itu adalah muatannya yaitu Q ya. Ini kan dia secara homogen ya. Berarti Q bagi nanti dengan si luas permukaannya. Nah, selimutnya ini ya berarti ya. Karena kan dia berkumpul nanti di bagian permukaan selimut tabungnya ini. Ya, nah selimut tabungnya ini adalah apa ya? Nah, selimut tabungnya ini kita tahu rumus luasnya itu adalah 2 pi A kali nanti dengan L. Nah, itu untuk yang konduktor pejalnya. Nah, sedangkan kalau kulit konduktor ini dia udah jelas ya, dia cuma punya selubungnya saja ya. Oke. Nah, ini kalau kita bayangkan itu bentuknya dia semacam pipa gitu ya. Nah, pipa itu kan dia hanya punya si bagian selimutnya ini doang ya, enggak ada. Oke, nah jadi karena dia punya selimut doang berarti itu udah pasti 2 dimensi. Oke, ya yang kulit konduktor ini pasti dia adalah 2 dimensi. Nah, sehingga oke ya. Nah, dalam hal ini kita bisa oke ya. Nah, di sini kita bisa menuliskan sigmanya itu berarti adalah total muatannya yaitu min Q bagi nanti dengan si ya total muatannya itu min Q, nanti kita bagikan dengan si luas selimutnya ini yaitu 2 pi B L. Oke ya. Nah, inilah rapat muatan untuk yang si konduktor pejal maupun si kulit konduktor ya. Nah, jadi meskipun si konduktor pejal itu kita tahu dia punya volume ya. Nah, namun karena dia konduktor ya. Jadi kalau isolator itu kita bukan pakai sigma. Kalau isolator itu kita mestinya pakainya adalah rho. Oke, karena kan dia 3 dimensi ya, punya volume. Nah, namun karena ini kita bicara di konduktor itu dia pasti di dalamnya itu tidak ada muatannya. Karena semua muatan itu akan tersebar nanti di bagian permukaannya. Ya, nah makanya kita bisa pandang nanti dia jadi seolah seperti 2 dimensi ya. Atau nanti dia hanya punya luas saja. Oke, nah itu yang A. Nah, yang B. Dengan menggunakan hukum Gauss, tentukanlah medan listrik di titik-titik yang berada berjarak radial R dari sumbu silinder ya dalam konduktor pejal, antara konduktor pejal dan konduktor tipis, dan di luar kulit tipis konduktornya ya. Nah, oke, kita akan coba lihat.
Nih, kita oke, nih saya ambil dulu gambarnya ya. Kita akan fokus pada sini. Oke, nah di sini kita akan memanfaatkan yang namanya hukum Gauss ya. Nah, jadi kita bikin dulu si permukaan Gauss-nya ini. Ya, nah kita bikin dulu si permukaan Gauss-nya ya. Nah, di sini ya, karena kita berbicara nanti ini adalah di silinder ya. Nah, maka nanti si permukaan Gauss-nya itu jugalah berupa silinder. Oke, permukaan Gauss-nya itu nanti jugalah ya kita pakai itu berupa silinder ya. Nah, yang nanti dia jaraknya itu adalah berjari-jari R ya. Nah, dari si pusat silindernya. Nah, kita tahu bahwa nah, ini kalau kita bicara dia ya, ini kita anggap saja dia muatannya positif. Nah, muatan positif kan pasti medan listrik yang dihasilkan kemana? Medan listrik yang dihasilkan pasti itu akan, ya, ini bayangin nanti dia di sini semua ada gitu ya. Oke, ya, nah, ini medan listrik yang dihasilkan itu pasti nanti akan, ya, karena dia muatan positif berarti dia akan mancar ke segala arah ya di bagian si selubungnya itu. Oke, berarti nanti ini akan ada ke atas E-nya. Oke, nanti ini akan ada ke bawah ya. Nah, yang ya, poin dia nanti dia akan mancar di segala selubungnya ini. Nanti yang ke depan juga ada ke depan, yang ke belakang juga ada ke belakang ya. Nah, demikian pula nanti di bagian tutupnya pun sama. Oke, ya. Ini ada nanti E-nya. Nanti ini juga akan ada si E-nya. Nah, kemudian untuk DA-nya ya. Nah, ingat bahwa arah dari DA ya, arah dari si luas permukaan itu diwakilkan oleh si vektor normalnya ya. Nah, sehingga kalau kita meninjau di bagian tutupnya ini, maka arah A-nya itu dia akan ke kanan. Oke, ini arah DA-nya akan ke kanan. Ya. Nah, tentunya nanti ini juga akan ada untuk yang di bagian apanya ya. Ya, jadi kalau kita lihat ya, misalkan ini nanti satu silinder penuh ya. Nah, tentunya nanti kan nih ya, nah tentunya nanti nih di bagian belakangnya juga bakal ada si E-nya ya. Oke, dan ini kalau kita lihat nanti arah DA-nya kemana? Arah DA-nya itu ke kiri. Ini juga membentuk sudut 90 derajat. Oke ya, nah ini membentuk sudut 90 derajat ya. Nah, sedangkan untuk di bagian selimutnya ini ya. Nah, di bagian selimutnya dia juga akan mancar ke luar ya. Berarti ini arah DA-nya akan sama seperti arah dari si E-nya. Arah DA-nya itu akan sama seperti arah si E-nya ya. Nah, sehingga kalau kita hitung integral tertutup dari E dot kan nanti dengan DA itu akan sama dengan apa? Nah, kita akan bagi ya. Nah, ini integral tertutup ini kan kita berbicara di satu permukaan Gauss yang mesti tertutup ya. Nah, jadi si permukaan Gauss ini dia terbagi jadi apa? Ada tutup sebelah kanan, ada tutup sebelah kiri, ada selimutnya ya. Nah, ini kita akan ambil ini yang tutup sebelah kiri. Nah, E dot DA berarti itu adalah E DA. Nah, sudut ini E dot DA itu kan adalah E DA cos theta ya, di mana theta itu adalah sudut antara si E dengan A. Nah, dalam hal ini ditutup sebelah kiri, sudut antara E dengan A-nya itu membentuk 90 derajat. Nah, kemudian nanti ini di bagian selimut ya. Nah, ini E, DA. Nah, di bagian selimut E sama A-nya itu sejajar ya, atau arahnya sama. Sehingga sudut yang mereka bentuk itu adalah 0. Nah, kemudian nanti ini ya. Nah, ini selanjutnya ditutup yang sebelah
kanan. Nah, kalau ditutup yang sebelah kanan, E sama DA-nya membentuk sudut 90 derajat. Nah, kita tahu cos 90 itu nanti dia bernilai 0, ini juga bernilai 0 ya. Oke, ya, ini EDA itu adalah flux listriknya berarti ya, yang menembus si permukaan Gauss-nya ya. Nah, sehingga oke, ini sering juga saya simbolkan nanti dia sebagai VA saja ya. Nah, sehingga nanti ini cos 0 itu nanti jadinya adalah 1, kemudian E-nya ini kan konstan ya, kita tarik keluar. E integral dA di selimutnya. Nah, integral dA kan dia jadinya adalah A ya, yang mana A-nya itu nanti adalah si luas selimut tabungnya ini ya, yaitu E kali ya. Nah, selimut dari si permukaan Gauss-nya 2 pi r L. Nah, sekarang kita sudah mendapati si flux listrik yang menembus permukaan Gauss-nya itu ya. Oke. Nah, kita tinggal kaitkan nanti ke hukum Gauss. Nah, yang pertama kita tinjau untuk R yang lebih kecil daripada A. Nah, untuk R lebih kecil daripada A, kita tahu bahwa ini kan kita tinjau di dalam konduktor. Nah, di dalam konduktor itu si Q enclosed-nya sama dengan 0 ya. Di dalam konduktornya itu ya tidak ada muatan sama sekali. Ya, jadi ini kan kita bikin nanti permukaan Gauss-nya di dalam nih. Nah, di dalamnya tidak ada muatan sama sekali, sehingga Q enclosed-nya itu sama dengan 0. Nah, otomatis ya, karena Q enclosed-nya sama dengan 0, jadi kalau kita masukin ke hukum Gauss mengatakan apa? Bahwa flux yang menembus si permukaan Gauss-nya itu akan sama dengan Q enclosed bagi nanti dengan epsilon 0. Di mana fluxnya itu adalah E kali 2 pi RL dan Q enclosed-nya di sini itu adalah 0. Sehingga dapati nanti ini medan listriknya adalah 0 untuk yang R kecil daripada A. Nah, kemudian untuk yang di antara A sampai B, jadi untuk yang di antara A sampai B, maka nah, ini kan berarti yang daerah sini ya. Nah, berarti total muat Q enclosed itu, ingat ya, Q enclosed itu adalah total muatan yang ada di dalam permukaan Gauss-nya. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, kalau permukaan Gauss kita itu di sini, maka total muatan yang di dalamnya ada apa saja? Cuma ada si konduktor pejalnya ini saja ya. Nah, yang mana konduktor pejal ini dia memiliki muatan sebesar plus Q. Oke, nah sehingga tinggal kita kaitkan ke hukum Gauss. Oke, maka akan didapati bahwa flux listrik itu akan flux yang menembus di permukaan Gauss-nya itu ya, itu akan sama dengan Q enclosed bagi epsilon 0, yaitu E kali 2 pi RL Q per epsilon 0. Sehingga dapati E-nya ini adalah Q per 2 pi epsilon 0 L kali nanti dengan 1 per R. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau tuliskan nanti dalam notasi vektor, berarti ini kan hanya besarnya saja kan? Nah, ini Q per 2 pi epsilon 0 L kali 1 per R ya. Nah, ini arah radial yang keluar ini ya. Nah, itu biasanya kita akan simbolkan dia sebagai si R topi. Ya, ini yang nanti nunjukin dia adalah arah radial keluar. Ya, nah ini untuk yang di antara A sampai B ya. Nah, kemudian untuk yang di luar B, nah berarti sekarang si permukaan Gauss kita itu adalah yang besar. Nah, kalau permukaan Gauss kita adalah yang besar ya, maka Q enclosed-nya apa? Ingat, definisi dari Q enclosed itu kan adalah total muatan yang ada di dalam si permukaan Gauss kita. Berarti kalau saya tinjau itu adalah permukaan Gauss yang besar ini, maka total muatan di dalamnya itu ada muatan si konduktor pejalnya itu sebesar plus Q, dan ada muatan dari si kulit konduktornya itu yang sebesar minus Q. Nah, sehingga kita akan dapati ini Q enclosed-nya juga akan sama dengan 0. Ya.
Oke ya, ini 0 karena dia muatan di luarnya itu ya. Nah, dia bernilai minus Q ya. Jadi total muatannya jadi sama dengan 0 ya. Nah, beda halnya dengan kalau di dalam konduktor ya. Kalau di dalam konduktor udah pasti nanti si medan listriknya medan listriknya itu akan sama dengan 0 ya. Nah, nanti yang akan mengakibatkan adanya si muatan induksi itu. Ya. Nah, sehingga sekarang tinggal kita masukin ke hukum Gauss. Nah, hukum Gauss mengatakan bahwa total flux yang melewati si permukaan Gauss itu akan sama dengan Q enclosed bagi epsilon 0. Nah, dapat ini E kali 2 PRL ini sama dengan 0 ya. Nah, E-nya juga akan sama dengan 0. Oke ya, nah dengan demikian kita sudah mendapati si medan listrik baik yang di dalam konduktor pejalnya, di antara konduktor pejal dan kulit konduktor, dan yang nanti di luarnya ya. Oke, nah ini adalah pembahasan untuk yang soal ke B. Nah, yang ke C, gambarkanlah kurva medan listrik terhadap jarak radial dari sumbu silinder ya. Nah, berarti ini kita akan menggambarkan grafik medan listrik itu nanti adalah E. Oke, terhadap nanti itu nanti sebagai sumbu Y-nya ya. Nah, terhadap nanti ini jaraknya itu adalah R ya. Sebagai si sumbu X-nya ya, jarak radialnya. Nah, kita bisa lihat ini perbatasannya itu ada di A sama B ya. Nah, jadi kita bikin dulu. Misalkan nanti ini adalah A. Nanti ini adalah B. Oke, ya. Nah, ini untuk yang R lebih kecil A, kita tahu bahwa nilainya adalah 0. Jadi, tinggal kita tarik garis E-nya sama dengan 0 di sini. Oke, nah kemudian untuk yang R di antara A sampai B, dia berbentuk fungsi apa? Ingat, ini adalah Y, ini R-nya itu adalah X kan? Dia berbentuk Y sama dengan konstanta kali seper X. Ya, nah konstanta kali seper X berarti dia nanti akan berbentuk perosotan ya. Ya, nah dia akan ya kira-kira dia akan berbentuk perosotan seperti ini ya. Yang mana kalau kita pengen tahu nilainya yang ini itu adalah berapa, tinggal kita ya, yang di sini tinggal kita masukin saja ya si R-nya itu jadi A ya. Nah, maka kita akan dapati itu adalah Q per 2Pi epsilon 0 L A ya. Nah, kalau kita pengen tahu yang ini berapa, tinggal ganti nanti si nilai R-nya itu dengan nilai B. Ya, nah sehingga kita akan dapati itu adalah Q per 2Pi epsilon 0 L kali B. Oke, ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk R yang lebih besar daripada B, dia kembali lagi nanti bernilai 0 ya. Nah, berarti ini kita tarik garis lagi, dia bernilai 0. Mimpinya agak kita geser dikit ya. Oke, ya. Nah, demikianlah nanti sih bentuk grafik medan listrik terhadap arah jarak radialnya ya. Oke ya. Nah, ini mungkin saya berikan warna coklat ya untuk membedakan warna dengan grafiknya ya. Oke ya, jadi garis bantunya ini saya berikan warna coklat saja ya untuk membedakan nanti dengan si grafiknya ya. Oke, demikian ini adalah pembahasan untuk soal yang nomor 2. Lanjut untuk soal yang nomor 3.
Nah, dikatakan ada dua buah muatan titik, satunya bermuatan 2 mikrokulom dan satunya lagi minus 2 mikrokulom. Betul-betul ditempatkan pada bidang XY di titik min 4,0 dan 0,-2 meter ya. Nah, jadi ini kita coba menggambarkan dulu ya si posisi muatannya itu ada di mana-mana saja ya. Oke, nah ini X nanti dia dalam satuan meter dan juga nanti si Y-nya dalam satuan meter. Nah, diketahui ya, yang pertama dia ada di Q1-nya itu ada di min 4,0 ya. Min 4,0 ya berarti di sini ya, kira-kira. Oke, dan yang kedua ada di 0,-2 ya, berarti ya kira-kira nanti di sini. Nah, oke, nah jika diketahui nilai potensial listrik 0 pada titik yang jauhnya tak berhingga, nah yang A, tentukanlah potensial listrik di titik pusat koordinat, yaitu di titik 0,0 ya, berarti kita mau mencari potensial di titik U-nya ini ya. Oke, nah jadi kalau potensial untuk muatan titik ya, nah langsung saja ya, VO di sini potensialnya itu dihasilkan oleh siapa saja? Oleh si masing-masing partikel bermuatan itu. Yaitu ada VO oleh muatan 1, V di titik O oleh muatan 1, dan juga V di titik O oleh si muatan 2. Nah, V di titik O oleh muatan 1 itu akan sama dengan apa? K kali Q1 per RO1 ya. Di sini nggak pakai kuadrat ya, langsung RO1 saja. Nah, ditambah nanti dengan ini Q2 per RO2. Oke, jadi kalau kita berbicara potensial, energi potensial ya, nah itu semua kita berbicara besaran skalar. Sehingga di sini kita tidak perlu memusingkan untuk arah-arah vektornya ya. Nah, sehingga di sini ya, nah berarti ini nanti RO1 itu adalah jarak dari titik O ke muatan pertama. RO2 itu berarti jarak dari titik O ke muatan kedua ya. Nah, di sini bisa kita ambil bahwa K-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Nah, Q1-nya berapa ya? Nah, ini positif negatifnya langsung kita masukin ya. Nah, ini jadinya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 per... Nah, R01 kan berarti ini jaraknya adalah 4 meter. Oke. Nah, ditambah nanti dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali, nah Q2-nya itu adalah tadi bernilai minus 2 mikrokulom ya. Berarti ini kali minus 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, bagi nanti dengan ya. Nah, ini jaraknya berapa ya? Jaraknya adalah 2 meter. Oke, nah sehingga di sini bisa kita hitung ya. Nah, jadinya adalah apa ya? Nah, ini 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6 coret. Ini jadi sisa 10 pangkat 3. Nah, ini juga sama ya. Ini bisa kita coret jadi sisa 10 pangkat 3. Nah, ini 9 kali 2 bagi 4 itu nanti adalah, ya ini kan jadi 2 bagi 4 setengah, 9.000 bagi 4. 9.000 bagi 2 itu nanti adalah 4.500 ya. Ditambah nanti ini dikurangi nanti dengan 9.000. Oke, sehingga kita akan dapat ini adalah minus 4.500 volt. Oke, nah itulah nanti potensial di titik O-nya. Ya, nah itu untuk yang A. Nah, yang B, tentukanlah usaha yang dilakukan oleh gaya listrik untuk membawa muatan listrik ketiga, yaitu Q3, dari titik yang sangat jauh hingga menempati pusat koordinat itu ya. Nah, jadi kita tahu bahwa yang namanya usaha itu bisa perubahan energi kinetik atau ya dalam hal ini kita akan manfaatin si energi potensial. Oke. Nah, hubungan antara energi potensial dengan potensial apa ya? Nah, ini akan sama dengan minus si
Nah, jadi karena muatan yang mau kita pindahin itu adalah Q3 ya, berarti di sini kita akan ngambil Q3 kalikan nanti dengan ya. Jadi hubungan delta U ya, energi potensial dengan potensial itu adalah Q dikali nanti dengan delta V. Oke. Nah, sehingga kita bisa dapati ini adalah minus Q3 kali. Nah, ini usaha yang dibutuhkan untuk mindahin muatan dari ini ya, titik yang sangat jauh hingga menempati titik pusat koordinat ya. Berarti dari nah ini V0 kurangi nanti dengan V tak hingga ya. Nah. Oke, ini kita mau bawa muatan dari tak hingga sampai ke titik 0 itu ya. Oke, ataupun ya ini adalah apa? Akhir kurang awal ya, delta V ya. Jadi, akhirnya kan dia di titik O nih. Awalnya dia di titik tak hingga ya. Nah, juga boleh kita pandang seperti itu. Nah, V di tak hingga itu di solda diketahui sama dengan 0. Maka ini nanti tinggal sisa minus Q3 kali nanti dengan VO. Jadinya adalah ini 2 kali 10 pangkat minus 6. VO-nya itu adalah minus 4.500. Oke ya. Nah, tinggal kita hitung ini nanti akan didapati 9 kali 10 pangkat min 3 Joule ya. Oke, nah itulah usaha yang dibutuhkan ya. Nah, jadi tinggal W sama dengan minus delta U ya. Nah, ini kita udah tahu ya dari fisika dasar 1 bahwa usaha itu adalah perubahan energi potensial ya. Nah, di mana ya hubungan energi potensial dengan potensial itu adalah muatan yang mau kita pindah kali nanti dengan beda potensialnya. Nah, beda potensial ya ambil yang akhir kurang awal. Awalnya kan dia di titik tak hingga nih. Akhirnya dia ada di titik O. Oke ya. Nah, sehingga nanti dia bersisa tinggal min Q3 kali VO ya. Nah, baru tinggal kalikan saja ya. Nah, itu untuk yang B. Nah, untuk yang C, nah dikatakan bahwa tentukanlah energi potensial sistem 3 muatan ini ketika Q3 sudah berada di posisi koordinat O. Oke, ini saya ambil lagi si gambarnya ini. Oke, nah sekarang ya. Ini sudah ada muatan Q3 ya. Nah, jadi kita tahu ya bahwa kalau ada dua partikel bermuatan mereka akan saling berinteraksi. Interaksi itu menghasilkan gaya. Nah, kalau ada gaya pasti akan ada yang namanya energi potensial ya. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat energi potensial dari si sistem kita ini ya. U dari si sistem ini akan sama dengan apa ya? Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, yang berinteraksi siapa saja? Partikel 1 dengan partikel 2. Partikel 1 dengan partikel 3. Partikel 2 dengan partikel 3 ya. Berarti ada tiga interaksinya ya. Nah, ini yang pertama itu 3 kombinasinya ya. Yang pertama itu ada di 1 2. Yang kedua itu 1 dengan 3. Dan interaksi yang ketiga itu adalah 2 dengan 3. Nah, ini adalah K kali Q1, Q2 per R12 tambah K kali Q1, Q3 per R13 tambah K Q2, Q3 per R23. Oke ya, nah tentunya R12, R13, R23 ini adalah jarak dari si R12 itu berarti jarak antara partikel 1 dengan si partikel 2 ya. Nah, R13 itu jarak partikel 1 dengan 3, R23 itu jarak partikel 2 dengan 3. Nah, di sini yang perlu kita hitung itu adalah si jarak partikel 1 dengan 2 ini, yaitu kan jarak yang ini kan ya. Oke ya, nah ini yang kita sebut dia sebagai R12-nya ya. Nah, ini R12-nya apa ya? Nah, R12-nya berarti itu adalah, nah panjangnya adalah 4, panjangnya adalah 2. Tinggal kita Pitagoras. Jadi 4 kuadrat tambah 2 kuadrat. Sehingga dapati akar 20. Atau itu nanti adalah 2 akar 5.
Oke, ya. Nah, oke, nah sehingga nanti di sini bisa kita tuliskan bahwa ini sama-sama punya K, nanti K-nya saya tarik keluar semua ya. Nah, ini muatannya kan sama-sama semua dalam mikro ya. Nah, mikro 10 pangkat min 6 ketemu 10 pangkat min 6. Nah, ini 10 pangkat min 12-nya langsung saya tarik keluar saja dulu. Oke, nah ini Q1-nya tadi bernilai positif. Yang Q1 positif 2, Q3 juga positif 2, Q2 yang negatif 2 ya. Berarti, nah ini tanda positif negatifnya langsung dimasukin saja ya. 2 kali min 2 bagi R12 itu adalah 2 akar 5. Oke, ditambah nanti dengan Q1 kali Q3 per jarak antara partikel 1 dan 3 itu adalah 4. Nah, ditambahkan lagi Q2 itu nanti adalah minus 2 kali Q3 itu nanti adalah 2. Per jarak antara partikel 2 dengan 3 itu adalah 2. Oke, nah ini kalau kita hitung kan ini coret, ini coret ya. Ini satu bisa kita coret ya. Nah, sehingga ini K-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 12 kalikan nanti ini. Nah, ini sama-sama kali akar 5 ya. Jadinya adalah minus 2 per 5 akar 5 tambah 1 kurang 2. Oke, nah ini tinggal kita coret. Ini adalah minus 3. Oke, nah sehingga ini tinggal masukin saja semuanya ke dalam kalkulator ya. Nah, sehingga kita akan mendapati hasilnya itu adalah minus 0,017 Joule. Oke ya, nah inilah nanti si energi total dari interaksi antar ketiga partikel bermuatan ini. Ya, nah jadi ingat bahwa di antara dua partikel itu pasti akan ada interaksi. Kalau ada interaksi pasti ada energi potensialnya, ya. Nah, maka di sini itu ya kita bisa melihat kombinasinya ada 1 2, ada 1 3, ada 2 3 ya, karena ketiga partikel ini kan mereka semua saling berinteraksi. Oke. Nah, ini demikian ini pembahasan untuk soal yang nomor 3. Nah, sekarang kita akan lihat di soal nomor 4 ini. Dikatakan ada kapasitor plat sejajar dengan kapasitansi masing-masingnya adalah C1 dan juga C2. Disusun dengan sumber tegangan DC sebesar V1 dan juga V2 ya, seperti pada gambar. Nah, pada awalnya seluruh saklar S1 ditutup, namun si S2-nya itu terbuka ya. Sehingga setiap kapasitor mencapai kondisi saturasinya. Ya, nah kondisi saturasi ini ya disebut juga nanti sebagai kondisi steady state ya. Artinya ya kapasitor itu sudah terisi penuh. Oke. Nah, yang A, tentukanlah besar muatan yang tersimpan pada kapasitor C1 dan juga C2. Oke, nah berarti di sini kita bisa melihat ya bahwa kalau S1 dan S1 ini kita tutup, sedangkan S2 ini kita buka, maka kita akan mempunyai rangkaian yang bentuknya seperti ini. Oke, ini nanti yang V1-nya ya. Nah, ini ingat yang panjang itu plus, yang pendek itu adalah minus ya. Nah, ini V1-nya itu adalah 30 volt. Ini C1-nya 5 mikrofarad ya. Nah, dan di sini yang sebelah kanan ini ada si kapasitor. Oke, nah ini nanti dia terhubung ke
Oke ya, nah ini nanti min, ini nanti adalah plus ya. Nah itu bernilai 40 volt. Oke, dan kemudian nanti si ini adalah besar C. Ya, ini supaya jelas ya, nih saya tuliskan di sini saja ya. Ini adalah C1, besarnya 5 mikrofarad. Ini nanti adalah C2, besarnya adalah 3 mikrofarad. Ya, nah jadi si kapasitor ini dia masing-masing terhubung ke sumbernya masing-masing. Oke, ya. Nah, sehingga dalam hal ini kita bisa melihat bahwa total muatan yang ada pada kapasitor 1 itu akan sama dengan C1 kali nanti dengan V1. Nah, maka akan didapati C1-nya adalah 5 mikrofarad dikali nanti dengan V1-nya adalah 30 volt ya. Nah, sehingga dapati ini adalah 150 mikrocoulomb. Oke ya. Nah, farad ketemu volt kan nanti dia jadi coulomb ya. Nah, ini mikronya ya biarin saja ya. Nah, itu untuk Q1. Nah, untuk Q2, nah di sini bisa kita tulis Q2 ini akan sama dengan C2 kali V2 ya, yaitu ini 3 mikro kalikan nanti dengan 40. Sehingga dapati ini adalah 120 mikrocoulomb. Oke, 120 mikrocoulomb ya. Nah, di sini ya nanti yang menjadi perhatian kita itu adalah si polaritasnya ya. Nah, di sini plus, di sini min ya. Sedangkan di kapasitor yang kedua nanti di sini adalah plus, di sini nanti adalah min. Oke ya. Nah, itu ya nanti nah, nanti penting ya. Nah, sekarang ini untuk yang kasus A ya. Nah, yang B, jika setelah itu semua saklar S1 dan S2, semua saklar S1 dibuka dan kemudian semua saklar S2 ditutup. Sehingga kedua kapasitor tersebut memiliki tegangan yang sama. Oke, nah hitunglah besar muatan pada setiap kapasitor setelah kondisi yang setimbang tercapai. Oke, nah dalam kasus ini ya, nah tadi kan kondisi sebelumnya adalah yang seperti ini. Nah, kondisi sesudah, oke ya, ini sesudah apa ya? Ini berarti kondisi akhir. Ya, kondisi akhirnya, jadi setelah nanti si saklarnya ini kebuka, S2 ini kita tutup, maka kita akan mendapati bahwa si rangkaiannya itu adalah seperti ini. Oke ya. Nah, yang mana nih nanti adalah si C1-nya, nanti ini adalah C2-nya, nanti ini adalah 5 mikrofarad, 3 mikrofarad. Oke ya. Nah, oke. Nah, jadi di kondisi akhir ini kita tahu bahwa apa? Ya, jadi kalau saya bikin ini plus, ini min, ini plus, ini min, maka kita akan dapati bahwa karena ini hubungannya adalah paralel, maka si V-nya itu akan sama. Ya, jadi ini kita boleh tuliskan V1 aksen itu akan sama dengan V2 aksen. Baiknya nanti kita sebut saja dia sebagai V aksen. Ya, atau ini V di kondisi akhirnya. Nah, kita tahu bahwa dalam kasus ini, oke, nah ini kan cuma kita copotnya habis itu kita hubungin ya. Nah, jadi pada kasus ini muatannya itu dia tidak pergi kemana-mana. Hanya nanti akan ada yang dari kapasitor 2 ada sebagian pindah ke muatan ke kapasitor 1 dan sebagian dari kapasitor 1 pindah nanti ke kapasitor 2 sehingga nanti dia mencapai kesetimbangan. Ya. Nah, sehingga nanti dia mencapai kesetimbangannya ya. Nah, sehingga di sini bisa kita tuliskan bahwa muatan sebelum ini akan sama dengan muatan yang sesudah. Oke ya. Nah, cuma perlu di sini kita perhatikan bahwa di sebelumnya ini polaritasnya ini kita terbalik untuk yang si C2 ini.
ya. Nah, kalau polaritasnya kebalik, maka ingat nanti si nilai Q2-nya itu akan negatif. Oke ya. Nah, kalau di sini kita nggak perlu tulis negatifnya karena yang ditanyakan hanya besar muatannya ya. Nah, di sini ya karena nanti dia terbalik ya, nanti ini dia bukan berupa Q1 plus Q2 melainkan dia akan menjadi Q1 min Q2 ya, karena dia polaritasnya itu yang terbalik. Oke, nah sehingga kita bisa ya ataupun ya kalau misalkan kita mau tetap tuliskan dari plus ya gak masalah ya. Nah, cuma nanti dalam hal ini ketika kita masukin si V-nya dia akan jadi negatif. Ya, karena dia polaritasnya kebalik ya. Nah, jadi bebas saja nanti mau pakai yang manapun boleh. Ya. Nah, jadi di sini ya, jadi ini bebas saja ya, mau tuliskan sebagai positif, mau tuliskan nanti sebagai negatif, itu dua-duanya boleh ya. Nah, jadi di sini ya nanti dia akan jadi C1 kali V1. Nah, ini karena si tegangannya itu polaritasnya kebalik ya, maka nanti ini dia menjadi C2 kali minus V1. Ini akan sama dengan C1 kali V1 aksen tambah nanti C2 kali V2 aksen. Nah, ini nanti jadinya C1 V1 minus C2 V2. Ini akan sama dengan C1 plus C2 ya. Ini V aksen. Ini akan V1 aksen sama dengan V2 aksen ya. Itu akan sama seperti V aksen. Oke. Nah, dengan demikian kita akan mendapati bahwa si V aksen ini itu akan sama dengan C1 V1 kurangi nanti C2 V2 per C1 plus C2. Nah, ini C1-nya tadi itu adalah 5 mikro ya. Nah, 5 mikro kali nanti dengan si V1-nya itu adalah, ini V1 yang awalnya ya, itu adalah 30. Kurangi nanti dengan C2-nya adalah 3 mikro. Kalikan nanti si V2-nya itu adalah 40. Per ini nanti 5 mikro ditambah nanti dengan 3 mikro. Sehingga ini akan kita dapati ya. Ini volt ya. Ini mungkin saya berikan sedikit space ya. Nah, ini nanti adalah volt ya. Nah, sehingga ya di sini mikro nanti semua kita coret saja ya. Nah, jadinya adalah 150 kurangi nanti dengan 120. Oke, bagikan nanti dengan 8 ya. Oke, nah nanti akan didapati ini adalah 3,75 volt. Nah, itu adalah tegangan sesudah ya. Oke ya, tegangan di kondisi akhirnya ini ya. Oke, tegangan di kondisi akhirnya ini. Nah, sehingga si total muatan akhirnya itu nanti adalah C1 kali V1 aksen, yaitu C1-nya ini adalah 5 mikro dikali nanti dengan ini 3,75 itu adalah 15/4. Ya. Ya, kayaknya kalau kita pakai 15/4 dia juga tidak menyederhanakan perhitungan ya. Jadi biarin aja ya dalam 3,75. Nah, tinggal masukin ke dalam kalkulator. Oke, dapati itu nanti adalah 18,75 mikrokulom. Dan untuk Q2 aksennya itu akan sama dengan C2 kali V2 aksen. Nah, ini nanti adalah 3 mikro kali nanti dengan 3,75. Nah, maka nanti akan didapati 11,25 mikrokulom. Oke ya, itulah nanti si kondisi muatan di masing-masing kapasitor akhirnya ya.
Nah, ya kondisi setelah nanti si S2-nya ini tertutup ya. Nah, di sini yang menjadi poin utama kita itu adalah bahwa kalau kita tidak jadi baterai ini nanti dia bertindak sebagai apa ya? Baterai ini nanti dia bertindak sebagai yang mensuplai si muatannya itu. Nah, jadi kalau misalkan dia tidak ada lagi hubungan ke baterai, maka muatannya itu ya tidak akan berubah. Oke, ya dia kalau tidak ada hubungan ke baterai ya total muatannya itu ya pasti akan tetap sama ya segitu-segitu aja ya. Nah, karena kan si muatannya itu tidak disalurkan ke manapun ya. Nah, jadi kalau dia cuma dihubungkan antar kapasitor ya, nah maka ya total muatannya itu pasti akan tetap sama ya. Nah, beda halnya kalau misalkan nanti kita udah ada menyalurkannya ke resistor, berarti itu nanti ada beberapa muatan akan kepakai di resistor nantinya ya. Oke, nah tapi kalau enggak ya berarti dia akan tetap sama ya si total muatannya ya. Jadi artinya nggak ada yang kebuang gitu. Oke. Nah, itu untuk yang B ya. Nah, untuk kasus yang C, nah, jika kapasitor C1 diisi dengan bahan dielektrik yang besarnya adalah 4 dan kapasitor C2 diisi dengan bahan dengan konstanta dielektrik yang adalah 7, hitunglah nilai kapasitansi baru dari C1 dan juga C2-nya ya. Nah, jadi ini material dielektrik itu disisipkan tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tampung dari si kapasitornya atau itu yang kita kenal sebagai kapasitansi. Ya, nah di mana besar peningkatannya itu nanti akan sama dengan kappa ya, berarti yang C1 ya kita pakainya kappa 1. Jadi kappa ini ya konstanta dielektrik ini nanti bergantung material apa yang kita sisipkan ke dalam. Material yang berbeda tentu akan memberikan penambahan yang berbeda juga ya. Ya, ini kappa 1 kali nanti dengan C1. Yaitu kappa 1-nya di soal dibilang itu adalah bernilai 4. Oke, C1-nya tadi itu adalah 5 mikrofarad ya. Berarti ini 4 dikali nanti dengan 5 mikro sehingga kita akan dapati 20 mikrofarad ya. Nah, itu kapasitansi dari si kapasitor pertama setelah kita isi dengan dielektrik. Nah, untuk yang kedua sama juga ya. Nah, ini tinggal kappa 2 kalikan nanti dengan C2 ya. Nah, yang mana si kappa 2-nya itu adalah, nah ini dia bernilai 7 dikalikan nanti dengan C2-nya itu adalah 3 mikro. Sehingga dapati itu adalah 21 mikrofarad. Oke ya, nah inilah nilai kapasitansi C1 dan C2 setelah kita isi dengan material dielektrik tersebut ya. Nah, demikian ini pembahasan untuk soal yang nomor 4. Nah, sekarang kita akan lihat ke soal yang terakhir atau soal nomor 5 ya. Nah, dikatakan ini gambar di samping ada rangkaian ya. Nah, yang mana ini ada beberapa resistor dihubungkan dengan satu baterai dengan tegangan 18 volt ya. Nah, ingat kalau kita punya baterai dengan simbol seperti ini, maka yang plus itu adalah yang panjang, yang minus itu adalah yang pendek ya. Oke. Nah, jika diketahui bahwa R1 yang ini adalah 13 ohm, ini 13 ohm, R2, R3, R4 ini adalah 6 ohm ya. Ini 6 ohm, 6 ohm, 6 ohm. Nah, berapa besar arus I2 dan kemana arahnya ya? Nah, kalau kita perhatikan ini untuk R4 dia dihubungkan oleh titik mana saja? Ya, jadi kaki-kaki dari R4 itu ada di sini satu dan juga ada di sini satu. Nah, kaki-kakinya R2 di mana saja? Kaki-kakinya R2 ini ada di sini satu, ada di sini satu. Ya, kaki-kakinya R3 ya, R3 ini kan dia kehubung ke kakinya itu nanti di sini. Ya, dan satu lagi di sini. Nah, ini kita cek di antara kaki yang R4 dan R2 ada komponen nggak di sini?
nggak ada ya, dia cuma hanya ada satu kabel saja ya. Nah, berarti ini nanti merupakan satu titik yang sama. Nah, di antara yang kaki R2 dengan R3 ini ya, ini kaki yang sebelah kirinya ya. Nah, ini ada komponen nggak di sini? Nggak ada juga ya. Nah, karena tidak ada, maka oke ya, ini karena tidak ada komponen, maka kita juga bisa mengatakan bahwa ini adalah satu titik yang sama. Ya. Nah, sekarang antara R4 dengan R2 ini ada komponen nggak? Nggak ada ya, berarti ini juga adalah satu titik yang sama. Ya, nah artinya kalau saya sebut nanti ini adalah titik A, maka ini juga adalah titik A, ini juga adalah titik A. Jadi ketiga titik ini sama saja, itu semuanya adalah titik A. Ya, nah kemudian ya karena dia tidak ada komponen berarti itu adalah titik yang sama ya. Nah, beda halnya dengan ini. Nah, kalau ini A, ini kan di antaranya ada satu komponen nih. Nah, kalau ada satu komponen pasti itu sudah menjadi titik yang berbeda ya. Nah, tapi ini sama ini dia gak ada komponen apapun. Berarti nanti yang ini juga adalah titik B. Nah, jadi R3 dia terhubung oleh A dan kaki-kakinya itu adalah A dan B, R2 juga A dan B, R4 juga A dan B. Nah, jadi komponen yang terhubung oleh kaki-kakinya itu sama semua ya. Nah, ini kan sama semua kan? A dan B, A dan B, A dan B semua kan? Nah, komponen yang dia terhubung pada kaki-kaki yang sama, itulah yang nanti kita sebut sebagai hubungan paralel. Nah, sehingga kita dapati kesimpulan bahwa R2, R3, dan R4 ini nanti adalah hubungannya adalah paralel. Sehingga kalau ini tiga ini kita paralelkan, maka kita akan mendapati si rangkaian kita menjadi ini nanti adalah RP ya. Kemudian nanti ini nah ini nanti adalah R1 dan ini nanti adalah si GL-nya ya. Nah di mana nanti nilai RP-nya itu adalah apa ya? Berarti 1 per RP itu akan sama dengan 1 per R2 tambah 1 per R3 tambah 1 per R4. Nah, ini nanti didapati apa? 1 per RP itu berarti sama dengan, nah ini di sini kan R2, R3, R4 itu semuanya bernilai 6 ya. Jadi semua nilainya sama, yaitu 6 ya. Nah, sehingga kita bisa menuliskannya nanti dia menjadi 1/6 tambah 1/6 tambah 1 per 6. Kita akan dapati 1 per RP itu adalah 3 per 6 ya. Nanti ini bisa kita coret, dapati RP-nya itu akan sama dengan 2 ohm ya. Nah, jadi RP-nya ini adalah 2 ohm. R1-nya ini nanti adalah 13 ohm. Ya, sedangkan GGL-nya ini nanti adalah 18 volt. Nah ini dia memiliki hubungan apa? Yang ini hubungannya adalah seri. Nah, kalau hubungan seri kan berarti nanti mereka arusnya bakal sama ya. Katakanlah nanti ini arusnya adalah sebesar I ya. Nah, jadi tinggal kita lakukan KVL ya, atau hukum Kirchhoff tentang tegangan ya, Kirchhoff Voltage Law. Di sini kita lakukan KVL. Nah, sehingga kita dapati apa? Ini ketemu dengan minus ya. Ini kan yang minus, ini yang plus ya. Jadi kita mulai gerak saja di sini. Nah, ketemu dengan minus berarti itu adalah minus 18 volt ditambah. Nah, tegangan di sini apa? Tegangan di sini itu adalah arus kali nanti dengan si resistansinya ya. I dikali nanti dengan si RP-nya. Nah, ditambah nanti ini sama ya. Nih tegangan di resistor itu adalah I kali resistansinya. Nah, sehingga dapati ini I kita tarik keluar, RP-nya adalah 2, R1-nya adalah 13 ya. Dapati ini adalah 18. Ya. Nah, sehingga didapati I-nya itu nanti jadinya adalah 18 per 15. Ya, 18 per 15 itu atau itu adalah 1,2 ampere.
Oke, nah sehingga di sini karena hubungannya nanti itu adalah paralel, maka potensial ketiganya ini pasti akan sama ya. Nah, jadi di sini ya, ini kan saya akan bikin tempat masuknya arus kita jadiin dia plus saja ya. Nah, berarti kalau saya sebut nanti ini adalah si V-nya, ya. Nah, tegangannya itu, V-nya itu berarti adalah I dikali nanti dengan RP. Yaitu I-nya adalah 1,2, RP-nya itu adalah 2. Sehingga dapati 2,4 volt. Nah, sekarang, ya. Nah, ini kan kita udah tahu nih bahwa tegangannya ya. Nah, ini yang kirinya plus, yang ininya min ya. Oke, yang kirinya plus, yang ininya min, yang ini plus, yang ini min ya. Nah, di sini karena ini yang plus itu adalah di sebelah kiri, pasti arusnya itu akan mengalir dari kiri ke kanan. Ya, dari plus dia akan mengalir nanti ke min ya. Oke, ya arusnya itu akan mengalir dari sini ke sini ya. Berarti arah arusnya itu nanti adalah ke kanan. Oke ya, jadi pertama kita bisa jawab nanti arahnya itu adalah ke kanan dengan, nah ini kan tegangannya semua sama nih, yaitu tegangannya itu bernilai si V-nya ini. Berarti I2 ini nanti akan sama dengan, nah arus pada resistor apa? Arus pada resistor itu adalah V bagi R ya. Nah ini jadinya adalah V bagi nanti dengan R2. Dapati V-nya adalah 2,4 bagi R2-nya itu adalah 6 ohm. Nah, sehingga dapat ini adalah 0,4 ampere. Oke, ya. Ini adalah besar arusnya. Sorry, pakai merah ya. Nah, ini adalah besar arusnya, sedangkan nanti si arahnya itu adalah ke, ya, arah ke kanan. Ya, arah I2 ke kanan. Oke ya, nah inilah nanti si arus I2 beserta nanti dengan arahnya ya. Nah, oke itu yang pertama. Nah, yang kedua, berapa energi yang terdisipasi oleh keempat resistor dalam rangkaian tersebut selama 1 menit ya. Nah, berarti dalam hal ini, nah si rangkaian ini kita sederhanakan lagi ya. Ini sama kedua ini kan nanti bisa kita kita bisa serikan lagi ya. Nah, sehingga kita akan dapati itu adalah si R ekivalennya. Oke ya, ini kita serikan lagi ya. Nah, ini adalah si R pengganti dari keseluruhannya ya. Nah, R ekivalennya itu berarti tinggal diserikan dia jadi 15 ohm. Oke ya, nah jadi keseluruhan dari si resistornya ini boleh kita ganti dengan satu resistor ini doang ya. Makanya kita sebut dia sebagai R ekivalen. Nah, dimana ini tadi kan arusnya kita sudah tahu nih ya, arus yang mengalir itu kan sebesar I ya. Nah, maka kalau kita sudah punya arus, maka daya, oke ya, ini kita mulai dari daya dulu, itu nanti adalah apa? Daya itu langsung I kuadrat kali nanti dengan si R ekivalen ya. Nah, inilah daya disipasi atau daya yang terpakai oleh si keseluruhan resistornya ya. Ingat, keseluruhan resistor itu boleh diwakilkan oleh si satu R ekivalen ini saja. Oke ya. Nah, yang dia mau di sini itu adalah energi. Ya, nah kita tahu bahwa yang namanya daya itu adalah energi per, ya, energi atau usaha per satuan waktu. Ini I kuadrat kali R ekivalennya. Nah, sehingga energi yang terdisipasi itu akan sama dengan I kuadrat kali, ya, ini energi yang terdisipasi ya pada resistor, I kuadrat R ekivalen kali nanti dengan T ya. Ingat, kita boleh pakai I kuadrat R atau V kuadrat per R itu hanya di kasus resistor saja. Ya, nah kalau secara umum maka daya itu adalah apa? Daya itu adalah tegangan ya V dikalikan nanti dengan arus. Oke, nah sehingga kita dapati si energi disipasinya ini akan menjadi arusnya itu adalah 1,2 ampere
Berarti ini 1,2 kuadrat kalikan nanti si R ekivalennya itu adalah 15. Nah, waktunya itu di soal dibilang selama 1 menit ya. Nah, ubah ke detik. Detik 60 detik ya. Nah, ini tinggal kita masukin ke kalkulator. Nah, dapati itu adalah 1296 Joule. Oke, ya. Nah, dan yang ke C. Oke, ini tadi untuk yang pembahasan untuk soal yang B ya. Nah, jadi ingat bahwa kalau ditanyakan energi terdisipasi oleh keempat resistor itu ya, nah kita boleh cari dulu sih resistansi penggantinya ya. Nah, keempat resistor ini dia kan nanti ekivalen dengan satu resistor yang bernilai 15 ohm. Nah, jadi kita boleh pakai si 15 ohm ini sebagai perwakilan dari keseluruhannya saja ya. Makanya dia disebut sebagai R ekivalen. Oke. Nah, sekarang jika sebuah baterai baru dengan tegangan 12 volt ditambahkan secara seri dan searah dengan baterai lama, maka berapa arus total yang mengalir pada rangkaian sekarang ya. Nah, arus total ya berarti itu nanti. Nah, ini kita tambahkan lagi dengan satu baterai yang baru ya. Oke, ini kita tambahkan lagi dengan satu baterai yang baru yang dia searah juga ya. Nah, di mana GGL hasilnya ini adalah 12 volt. Oke ya. Nah, berarti kalau dia searah seperti ini ya. Nah, maka ini kedua GGL ini juga bisa kita gabungin saja dia jadi satu ya. Nah, asal dia searah ya. Asal dia terhubung seri, ya. Kalau paralel itu ya dia tegangannya mesti sama ya. Nah, ini dia kalau terhubung secara seri ya, dan kalau searah berarti nanti tinggal kita jumlahkan saja ya. Nah, sehingga nanti ini GGL yang barunya, GGL ekivalennya itu adalah apa? Nah, 18 tambah 12 karena dia searah. Oke, ya. Nah, ini jadinya adalah 30 volt. Ini seperti dua baterai yang kita hubungkan ya. Oke, yang kita hubungkan langsung secara seri ya. Oke, nah sehingga di sini kita bisa hitung nanti si I aksennya itu berarti adalah GGL ekivalen bagi nanti dengan R ekivalennya. Maka akan didapati nilainya itu adalah 30 bagi nanti R ekivalennya itu adalah 15. Maka dapat hasilnya itu adalah 2 ampere. Oke ya, nah demikian ini pembahasan untuk yang soal nomor 5 dan ini adalah soal yang terakhir ya. Nah, oke, bagi yang punya pertanyaan ya, nah silakan nanti Anda tanyakan di kolom komentar ya, dan nanti akan saya jawab di kolom komentar itu juga ya. Jadi sering-seringlah memantau kolom komentar karena nanti apabila ada revisi juga akan saya sampaikan di sana ya. Oke, sampai jumpa lagi nanti di pembahasan video yang lainnya.